Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ania Nurul Faizun, NIM 63040200045, Tita Nioriza Sativa, NIM 63040200061, Kevin Aji Zakarias, NIM 63040200064. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul efisiensi, alokasi, dan distribusi pendapatan. Silakan disimak ya. Yang pertama, efisiensi alokasi. Ekonom Islam mazhab mainstream menggunakan definisi efisiensi yang sama dengan definisi ekonomi non-klasik, di mana persoalan efisiensi diwujudkan sebagai masalah optimasi. Pada perilaku konsumen tunggal, efisiensi dicapai dengan mengalokasikan anggaran tertentu pada kombinasi barang dan jasa yang memaksimumkan kegunaan konsumen. Pada kasus produsen tunggal, optimasi bisa dicapai melalui dua jalur: penggunaan kombinasi input yang memaksimalkan laba atau penggunaan input yang meminimumkan biaya hanya untuk tingkat produksi tertentu. Selanjutnya, efisiensi dan keadilan. Efisiensi alokasi hanya menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi, maka alokasi yang efisien tercapai, tapi tidak mengatakan apapun perihal apakah alokasi tersebut adil. Para ekonom konvensional berbeda pendapat tentang distribusi yang adil. Yang pertama, konsep egalitarian. Setiap orang dalam kelompok masyarakat menerima barang sejumlah yang sama. Yang kedua, konsep Warsian. Maksimalkan unitly, orang yang paling miskin. Yang ketiga, konsep unitarian adalah memaksimalkan unitly dari setiap orang dalam kelompok masyarakat. Yang keempat, konsep marketarian adalah hasil pertukaran melalui mekanisme pasar adalah yang paling adil. Selanjutnya, distribusi pendapatan. Distribusi atau pembagian adalah klasifikasi pembayaran berupa sewa, upah, bunga, modal, dan laba yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilakukan oleh tanah, tenaga kerja, modal, dan pengusaha-pengusaha. Ini adalah proses penentuan harga yang dipandang dari sudut si penerima pendapatan dan bukanlah dari sudut si pembayar biaya-biaya. Distribusi juga berarti sinonim untuk pemasaran. Namun demikian, fikih klasik nampaknya bahwa memberi pengertian secara etimologi saja, yaitu tauzi. Namun distribusi belum ada pengertian tauzi secara terminologi yang cukup relevan dengan tema distribusi dalam ekonomi teoretika modern. Selanjutnya, distribusi pendapatan dalam rumah tangga. Mengingat nilai-nilai Islam merupakan faktor endogen dalam rumah tangga seorang muslim, maka haruslah dipahami bahwa seluruh proses aktivitas ekonomi di dalamnya harus dilandasi legalitas halal. Haram dimulai dari produktivitas, hak kepemilikan konsumen, transaksi, dan investasi. Aktivitas yang terkaitan dengan aspek hukum tersebut kemudian menjadi muara bagaimana seorang muslim melaksanakan proses distribusi pendapatan. Yang pertama, instrumen sedekah wajibah, maksudnya wajib dan khusus dikenakan bagi muslim seperti nafkah, zakat, udhiyah, warisan, musadah, jiwar, diyafah. Yang kedua, instrumen sedekah nafilah, maksudnya sunnah dan khusus dikenakan bagi orang muslim seperti infak, akikah, wakaf. Yang ketiga, instrumen rimhed atau hukuman seperti kafarat, dam, nuzur. Distribusi pendapatan dalam negara. Prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun di atas nilai moral Islam mencanangkan kepentingan distribusi pendapatan secara adil. Para sarjana muslim banyak membicarakan objektivitas perekonomian berbasis Islam pada level negara terkait dengan, diantaranya, penjaminan level minimum kehidupan bangsa bagi mereka yang berpendapatan di bawah kemampuan. Negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu dengan pemanfaatan sebesar-besarnya atas sumber daya yang tersedia. Karena itu, negara wajib mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan stabilitas ekonomi, kesetaraan ketenagakerjaan, pembangunan sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Pengelolaan sumber daya.
Dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia, pemerintah harus mampu mendistribusikan secara baik atas pemanfaatan tanah atau lahan dan industri. Ajaran Islam memberikan otoritas kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan penggunaan lahan untuk kepentingan negara dan publik, distribusi tanah kepada sektor swasta, penarikan pajak, subsidi, dan keistimewaan non-monetary lainnya yang legalitasnya dikembalikan kepada aturan syariah. Semua keistimewaan tersebut harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan publik dan pembebasan kemiskinan. Zakat. Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi hisab, yang didistribusikan kepada 8 golongan penerima zakat, yaitu fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, amil gharimin, hamba sahaya, dan mu'alaf. Kompetisi pasar dan redistribusi sistem. Perspektif teori menyatakan bahwa pasar adalah salah satu mekanisme yang bisa dijalankan oleh manusia untuk mengatasi problem-problem ekonomi yang terdiri atas produksi, konsumsi, dan distribusi. Keberatan terbesar terhadap mekanisme pasar adalah bahwa pasar tak lebih sebagai instrumen bagi kelas yang berkuasa untuk mengukuhkan dominasinya terhadap kelas yang tertindas. Moral dalam distribusi pendapatan. Menurut paham kapitalisme, setiap individu harus memiliki kebebasan sepenuhnya agar ia dapat memproduksi kekayaan dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan kemampuan yang ia miliki sejak lahir. Paham kapitalisme juga mengakui tak terbatasnya hak individu dalam pemilikan pribadi, serta menghalalkan pendistribusian yang tidak adil. Pandangan ekstrim lainnya, yaitu paham komunisme, menyetujui penghapusan kebebasan individu dan pemilikan pribadi secara menyeluruh, dan pada saat yang sama menginginkan pemerataan ekonomi di antara penduduk. Dengan kata lain, paham kapitalisme menekankan pada produksi kekayaan, sedangkan paham komunisme pada distribusi kekayaan dengan tidak memperhatikan dampak terhadap masyarakat. Nilai kebebasan. Asas kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi harus dilandasi keinginan kepada Allah dan keesaannya, serta keyakinan manusia kepada Sang Pencipta. Allah lah yang telah menciptakan dan Dia pula yang mengatur segala urusan sehingga tidak layak bagi manusia untuk menyombongkan diri serta tidak bertindak otoriter terhadap makhluk lainnya. Tidak boleh ada pemaksaan dan penindasan karena seluruh makhluk di hadapan Tuhan adalah sama. Yang pertama, hak milik pribadi. Kepemilikan adalah salah satu bukti prinsip kebebasan. Seseorang yang memiliki suatu benda dapat menguasai dan memanfaatkan. Ia dapat pula mengembangkan hak miliknya dengan cara yang dibenarkan Islam. Islam melindungi hak milik pribadi dari perbuatan zalim seorang dan menganjurkan untuk mempertahankan hak miliknya. 2. Nilai keadilan. Kebebasan dalam Islam bersifat mutlak. Oleh karena itu, meskipun seorang diperbolehkan memiliki, namun ada ketentuan, batasan atau aturan dalam memperbolehkan atau mengembangkan dan mengkonsumsi harta yang dimilikinya. Islam juga mewajibkan setiap orang untuk mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang dimilikinya. Yang ketiga, warisan. Disyariatkan warisan adalah sebagian pencerminan kebebasan di mana seseorang dapat melestarikan dan mengelola secara berkesinambungan apa yang menjadi miliknya. Perolehan hak milik dari pemilik yang lama kepada penggantinya dapat terjadi dalam dua hal, yaitu melalui warisan dan wasiat. Kedua hal ini diakui oleh syar'i dengan maksud untuk memelihara keselamatan individu, keluarga, dan masyarakat. Pola distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam.
Mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama antar pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam berdagang, yaitu oleh ulama Hijaz menyebut dengan khirat. Dalam perkataannya, mudharabah adalah di mana pemilik modal menyertakan modalnya kepada pekerja atau pedagang untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama. Yang kedua, musyarakah. Syarikah atau personal adalah salah satu bentuk transaksi antar dua orang atau lebih yang keduanya sepakat untuk melakukan kerjasama yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Musyarakah merupakan juga salah satu bentuk kerjasama antar dua orang atau lebih dalam sebuah usaha atau modal dalam bentuk corporate dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan musyarakah. Berbeda dari mudharabah. Dalam mudharabah, pemilik modal tidak diberikan peran dalam menjalankan manajemen perusahaan, sedangkan dalam musyarakah juga ada bagi hasil, tapi pemilik berhak turut serta dalam pengambilan keputusan manajemen itu tersebut. Distribusi pendapatan melalui pola mekanisme pasar. Yang pertama, penentuan harga. Allah SWT telah memberikan hak setiap orang untuk membeli dengan harga yang disegani. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abi Sa'id, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu sah karena sama-sama suka. Dalam artian sama-sama suka adalah saling ridho, dan transaksi yang dilakukan merupakan transaksi yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang kedua, larangan penimbunan dan spekulasi. Penimbunan adalah orang yang mengumpulkan barang-barang dengan menunggu waktu naiknya harga barang-barang tersebut sehingga dapat dijual dengan harga yang tinggi. Syarat terjadinya penimbunan adalah sampai pada suatu batas yang menyulitkan warga setempat untuk membeli barang yang tertimbun tersebut. Sementara karena fakta penimbunan tersebut tidak terjadi selain dalam keadaan yang baik.